Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Sesaat kita akan memulai rangkaian acara pemberkatan pernikahan dari Bella dan Tegar. Mari sebelumnya kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari katakan bersama, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat kami memuji, kami memuliakan nama-Mu dan kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segalanya. Kami mau serahkan dua insan yang Kau kasih, Tegar Aji Risnanto dengan Veronica Bella Suryanto. Engkau yang telah mempertemukan mereka berdua, dan Tuhan Kau yang telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru,
Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, biarlah hadirat-Mu sungguh-sungguh memberkati mempelai berdua, secara khusus bagi Tegar Aji Risnanto dan Veronica Bella Suryanto. Dan juga biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa biarlah acara ini sungguh dalam kasih-Mu Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu Tuhan, oleh karena kehendak dan ketetapan-Mu, almarhum Bapak Joko Suryanto telah Kau panggil kembali. Dan hari ini putrinya melangsungkan pernikahan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi keputusan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Kami percaya semuanya ada di dalam rencana-Mu. Kami serahkan saat ini dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua. Mari kita pujikan pujian ini dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk mempelai berdua bersama orang tua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini, kita ikut berbahagia bersama mempelai berdua Tegar Aji Risnanto dengan Veronica Bella Suryanto. Hari ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dan kita sama-sama mengerti beberapa hari yang lalu, kalau tidak tepatnya 4 hari yang lalu, almarhum Bapak Joko Suryanto dipanggil Tuhan. Ya. Tentu bagi istri dan juga bagi Bella, tentu ada rasa kehilangan, yang dimana hari ini mestinya beliau mendampingi, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Beliau sudah
kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap keputusan. Jadi bagi Ibu Herni dan juga Bella, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang segala sesuatunya. Jadi kalau saya renungkan hari yang keempat, ya, ini hari yang keempat biarlah merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau di Alkitab kan ada Lazarus, dia meninggal pada hari yang keempat dibangkitkan. Ya. Jadi kepada mempelai, ya, Bella bangkit, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya hidup dan mati kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan turut bekerja mendatangkan yang terbaik. Kepada mempelai berdua, Tegar Aji Risnanto dan Veronica Bella Suryanto. Ketika kalian saling mengenal, kemudian kalian mulai pacaran. Nah, selama kalian pacaran, apakah Tegar engkau berdoa, Tuhan, apakah Bella ini adalah tulang rusukku? Nah, demikian juga Bella. Ketika engkau pendekatan dengan Tegar, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Tegar ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau kalian berdua sungguh-sungguh berdoa, kalian berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Jadi orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Itu yang akan menjadi dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tapi ketika engkau membangun rumah tangga, tentu juga akan ada tantangan, ada badai, ada masalah, bahkan juga ada hal-hal yang kau tidak sukai dari pasanganmu, dan kau melihat ada kelemahan, kekurangan dari pasanganmu, tetap dengan yakin saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Maka tidak perlu cari yang lain lagi. Tuhan yang merancangkan satu laki, satu wanita. Pernikahan itu yang Tuhan rencanakan sejak semula, satu laki, satu wanita. Dan Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Harus didasari keyakinan. Saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Demikian juga kedua orang tua tentu ya berdoa ketika putra-putrinya sudah saling berdekatan, ya pacaran, juga turut berdoa. Tuhan, apakah ini mantu, calon mantu, ya. Dan kalau sudah berdoa ya dengan yakin Tuhan memberikan mantu yang terbaik. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan itu adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah memberikan penolong bagi dia. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih bertanggung jawab. Berdua, ya, dua orang yang sepakat sehati. Tuhan akan jawab setiap doanya. Dua yang menjadi satu ini. Ya bukan 3 jadi 1 atau 4 jadi 1, tapi 2 jadi 1. Itu berdua menjadi lebih baik. Dan mestinya masa depan kalian berdua mestinya lebih berbahagia. Dan kalau engkau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka janji-janji Tuhan akan ada dalam hidupmu. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Kalau ingin bahagia, ya harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, Tuhan itu tahu. Jadi kalau orang itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, mau berselingkuh ya dia tahu ada Tuhan. Orang lain tidak tahu, keluarga tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau mau tidak jujur, mau curang, orang lain tidak tahu, bisa saja membuat berbagai cara untuk menyembunyikan perbuatan yang tidak baik. Tapi tetap Tuhan tahu. Jadi kalau maka firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Karena dia akan menjauhi perbuatan dosa. Apa yang membuat orang menderita,
Itu adalah ketika orang tidak melakukan perintah Tuhan, ya. Hidup dalam dosa. Lalu kalau ingin bahagia, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan pernikahan. Kalau kita ingin bahagia, ya mesti hidup sesuai firman Tuhan. Selama kita hidup sesuai firman Tuhan, pasti kehidupan kita akan diberkati dan bahagia. Itu yang jadi kerinduan apa yang Tuhan ciptakan, ya. Lalu juga janjinya bukan hanya sampai mempelai berdua, tapi sampai anak cucunya perkasa di bumi. Jadi keturunannya diberkati Tuhan. Dan juga harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita semua yang hadir di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia? Salah satu yang menentukan adalah kehidupan rumah tangga. Kalau rumah tangganya rukun harmonis, walaupun ada badai, ada masalah ekonomi, mungkin di PHK, mungkin ada masalah yang lainnya, tapi tetap rukun dan tetap bisa bahagia, saudara. Jadi Tuhan juga berkata, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya di mana umatku hidup rukun bersatu. Jadi pernikahan itu adalah menyatukan dua orang, dua insan, untuk hidup bersama-sama. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dan mempelai berdua, pernikahan itu adalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup bersama-sama dalam kasih dan kesetiaan sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin kalian hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Almarhum Bapak Joko Suryanto, bapaknya Bella, ya. Sudah berapa tahun Bu menikah? Kalau masih ingat, tahun berapa menikahnya? 82, berarti 40 tahun. 40 tahun hidup bersama-sama, ya. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dan pernikahan itu dua orang yang berjalan bersama-sama menjadi tua bersama-sama. Jadi kalau Riwe kembali 40 tahun yang lalu masih muda ya Bu ya, seperti ini. Dan setelah menjalani ya hidup berjalan sampai salah satu dipanggil Tuhan. Pernikahan adalah rencana Tuhan. Jadi setiap kita ini memiliki buku kehidupan secara pribadi. Lalu juga memiliki buku kehidupan pernikahan. Jadi pernikahan kita, kisah pernikahan kita nanti kita persembahkan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semuanya tertulis dalam buku kehidupan kita pribadi, termasuk buku kehidupan pernikahan kita. Pernikahan kita seperti apa? Rumah tangga kita seperti apa? Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun dan harmonis. Jadi kalau Anda berdua ingin hidup rumah tanggamu bahagia, rukun, harmonis, pastikan Anda berdua membangun rumah tangga sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dari gereja rindu supaya mempelai berdua nanti dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan kepada mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Maka saya ajak mempelai berdua, dalam membangun rumah tangga dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, silakan duduk, silakan dibuka di Ulangan pasal 28 ini ya. Ulangan 28. Kita Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu jadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi kalau kita ingin hidup kita diberkati,
Kalau hidup kita ingin bahagia, maka Tuhan ingatkan supaya kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa mendengar suaranya. Tapi Allah itu sungguh ada. Dan setiap manusia sebenarnya dalam hatinya, dalam hati nuraninya Tuhan taruh. Ada kesaksian dalam batinnya bahwa ada Allah. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan kalau kita perhatikan ciptaan Allah itu ajaib, saudara. Ajaib. Firman Tuhan berkata, saudara sekalian, apa yang Tuhan ciptakan itu selalu baru, saudara. Jadi manusia sekarang di dunia itu sudah 7 miliar lebih. Tapi sidik jarinya tidak ada yang sama. Bayangkan saudara, sidik jarinya tidak ada yang sama dari 7 miliar manusia. Bagaimana Tuhan menciptakan, membuat itu semua. Lalu bola mata setiap orang pun berbeda semuanya. Beda dengan produk manusia. Kalau produk manusia itu sama, itu ribuan, puluhan ribu. Misalnya smartphone seri ini keluar, wah ribuan. Warna sama, persis sama, ribuan. Nah ini bunga yang menjadi hiasan mempelai, ini kan bunga plastik ya belakangmu. Nah, itu sama. Tapi kalau engkau lihat yang dari Tuhan, ini pisang ini, tidak ada yang sama. Cariin segini banyaknya, tidak ada yang sama. Satu tudun, ada berapa ini, ada puluhan pisang, tapi tidak ada yang sama. Tapi kalau ciptaan manusia sama. Nah itulah ajaibnya Tuhan. Tuhan sudah berbicara bahwa ada Allah. Nah, firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukanya firman Tuhan. Maka Tuhan juga perintahkan, kalau engkau ingin berbahagia, supaya Tuhan berkati, keluar masukmu Tuhan berkati, lalu Tuhan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkatnya kepada kita, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga engkau tidak minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Saya mau tanya mempelai berdua, Tegar dan Bella, besok kamu dalam membangun rumah tangga, suka pinjam apa suka memberi pinjaman? Hah? Suka apa? Suka pinjam atau suka memberi pinjaman? Hah? Memberi. Nah, kalau masih pinjam artinya masih kekurangan, masih miskin, masih melarat. Tapi kalau bisa memberi pinjaman artinya sudah makmur. Nah Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh berjalan hidupmu sesuai firman Tuhan, Tuhan itu akan menyertai, Tuhan memberkati sehingga kamu tidak kekurangan. Tetapi kamu bisa memberi pinjaman. Dan selama kita hidup dalam Tuhan. Lalu Tuhan juga memberi pesan kepada Yosua, kalau nanti dibaca Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, usaha keuangan kita berhasil. Jangan lupa baca firman Tuhan. Maka Alkitab yang dari gereja berikan, dibaca. Lalu direnungkan, kan dikatakan direnungkan siang dan malam. Artinya terus itu jadi petunjuk. Itu jadi pencerahan. Itu yang menjadi pimpinan dalam kita menjalani hidup ini. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, pasti rumah tangganya akan diberkati dan bahagia, berhasil dan beruntung. Mesti kembali ya. Dalam pernikahan rencana Tuhan. Satu, tadi Tuhan katakan ya, Tuhan ketika menciptakan manusia pertama, satu, kemudian Tuhan memberikan penolong, berapa penolongnya? 1. Jadi pernikahan itu 1 laki, 1 wanita. Itu yang membuat bahagia. Kalau begitu ada seorang suami mulai tidak setia, dia mulai mendua hati, ingin menikah lagi. Ya, pasti itu menjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau mau jujur, tidak ada istri yang mau dimadu ya. Kalau mau jujur, tidak ada yang mau dimadu. Lalu juga anak-anak kalau mau jujur, tidak ada anak-anak yang bangga juga. Kalau orang tuanya nikah lagi dalam arti kedua orang tuanya masih ada saudara. Ya. Tidak akan bangga. Atau ketika bapaknya mau nikah lagi lalu dia cerita, wah bapakku hebat mau kawin lagi, tidak saudara.
Lalu juga mertua mana yang juga tidak akan bangga. Juga tentu juga sebenarnya tidak ikhlas kalau anaknya dimadu, saudara. Karena itu bukan rencana Tuhan. Dan apa yang direncanakan Tuhan itu membawa bahagia. Kalau tidak, itu sudah tidak membawa bahagia. Sekarang saudara ya, keluarga, anak dari ayah ibu yang sama, saudara sekandung, saudara, seayah sekandung, itu pun bisa bertengkar dengan warisan. Apalagi kalau muncul tiri-tiri, saudara, udah. Maka tidak membawa kebahagiaan, karena tidak sesuai firman Tuhan. Lalu Tuhan juga berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Mempelai hari ini dipersatukan. Ya. Mulai hari ini setelah engkau didoakan, diberkati, kau harus nyadari kau jadi satu. Tegar jadi kepala, Bella jadi tubuh. Jadi kalau ada suatu rumah tangga sampai diceraikan, pada saat hakim memutuskan sebuah perceraian, itu sama dengan kepala dan tubuh itu dipenggal. Dipisahkan, rumah tangga itu mati, saudara. Dan itu akibatnya dua-duanya terluka, dan bukan hanya orang tuanya terluka, suami istri, tapi anaknya juga, saudara. Kalau anaknya masih kecil, mereka sejak kecil, mereka sudah hatinya terobek. Mereka sebenarnya ingin hidup bersama kedua orang tuanya. Tetapi karena suami istri yang tidak membangun sesuai dengan kehendak Tuhan, ya menuruti hawa nafsu sendiri, akhirnya membawa kehancuran. Anak-anak mungkin sudah terluka sejak kecil. Lalu dua keluarga hari ini kan jadi besanan ya. Dipersatukan. Pernikahan itu rencana Tuhan. Diikat dalam kasih. Tapi pekerjaan iblis suka merusak, suka memisahkan. Nah kalau perceraian, tadinya besanan, jadi bekas besan. Nanti bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Jangan membuat segala sesuatu yang dari Tuhan jadi bekas. Karena itu sebuah anugerah yang dari Tuhan. Maka dibangun dengan baik, supaya bahagia. Kalau dipersatukan itu membuat dua keluarga senang nanti kalau punya cucu, wah cucu kita. Ya. Tapi kalau sampai terjadi perpisahan, dua keluarga juga tidak rukun lagi. Mempelai berdua, Tegar dan Bella, kalian mencintai orang tuamu? Kalian ingin membalas cinta kasih orang tua? Sungguh, bangun rumah tanggamu sesuai firman Tuhan. Tegar, jadilah suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Jadi suami yang bertanggung jawab dan menghormati mertuamu. Sehingga akhirnya mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur. Aku dapat mantu yang baik. Lalu Ibu Herni akan berkata, Bapak Ibu Tri Suwarno sudah didik anaknya dengan baik. Demikian juga Bella. Jadilah istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Jadi istri yang setia. Istri yang mendukung suami, yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga. Dan menghormati mertuamu. Sehingga mertuamu akan bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya mantu yang baik. Dan juga akan menghargai Ibu Henry dan almarhum Bapak Joko. Orang tuanya Bella sudah mendidik dengan baik. Rumah tanggamu rusak. Kalau tidak bercerai, itu merusak kedua orang tua. Dan terutama juga Allah yang menciptakan. Allah yang menyatukan. Allah tidak merelakan itu terjadi perpisahan. Nah bagaimana kita bisa bahagia? Silakan mempelai buka pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat. Orang Farisi, orang yang belajar agama. Kalau sekarang ya seperti pendeta, seperti ulama, saudara yang belajar agama. Mereka sengaja tanya Tuhan. Dari hukum-hukum Allah yang diberikan 10 hukum Taurat, mana yang paling penting?
Lalu jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dari apa yang Tuhan Yesus katakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya saudara sekalian, seluruh hukum-hukum yang tertulis dalam Alkitab kalau diringkas, dua hukum ini saja. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Jadi hubungan kita dengan Tuhan vertikal. Itu yang utama dan yang nomor satu. Kalau tegar sungguh-sungguh kau mengasihi Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau pasti mengasihi istrimu dan anak-anakmu. Kau akan bertanggung jawab, kau akan berjuang untuk kebahagiaan keluargamu. Kalau kau bekerja, kau jadi orang yang jujur. Karena engkau mengasihi Tuhan, pertama harus nyadari dulu. Dan kita harus nyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dari mulai Adam sampai manusia terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Dan itu sudah ketetapan Tuhan. Maka kita semua sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu kita suatu hari akan mati. Cuma kita tidak pernah tahu kapan dieksekusi. Tapi itu sudah ketetapan Tuhan. Artinya karena orang manusia berdosa, maka manusia harus mengalami kematian. Itu upah dosa, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan manusia itu sempurna, tidak akan mengalami kematian. Jadi ketika manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak akan mengalami yang namanya pengerusakan ataupun mengalami penuaan. Tapi karena dosa, maka manusia mengalami pengerusakan dan akhirnya juga menjadi tua dan meninggal. Dan hukum yang berikutnya adalah masuk neraka. Tapi di satu sisi Allah itu Maha Kasih. Tapi tidak ada satupun manusia yang benar. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Maka satu-satunya manusia yang dilahirkan, yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Karena bukan benih dari dunia ini. Bukan benih dari laki-laki. Tapi adalah firman Tuhan. Itu adalah roh Allah sendiri. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak berdosa, tetapi dia menanggung dosa seisi dunia ini. Menanggung setiap dosa kita. Dia bayar dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi Tegar dan Bella, ketika engkau bertobat sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat kamu dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan karena engkau dibeli. Pasanganmu sudah menjadi milik Tuhan. Kalau kalian hidup bersama-sama dalam Tuhan karena menyadari rumah tanggaku milik Tuhan. Nanti ketika engkau dikaruniai anak, anak juga adalah anugerah Tuhan, milik Tuhan. Ketika engkau hidupmu berpusatkan pada Tuhan, kau menomorsatukan Tuhan, kau mengutamakan Tuhan, maka kasih Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Lalu juga Bella tadi ya, kalau tadi Tegar, kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka mengasihi istri dan anak-anak. Kalau engkau Bella sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ingat Tuhan terlebih dahulu mengasihimu, dan ketika engkau sungguh mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang setia. Kau akan berjuang untuk kehidupan rumah tanggamu. Dan engkau akan menjadi istri yang memuliakan nama Tuhan. Nah, pasti seperti itu. Ada panggilannya. Nah itu hukum yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Hukum yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalian berdua saling mencintai? Berapa lama kalian pacaran? Hah?
4 tahun, 5 tahun. Ya. Terus merencanakan pernikahan ini bulan apa? Hah? Oh sudah lama. Ya jadi kalau Bapak dipanggil tidak usah gelo ya. Itu karena sudah direncanakan lama. Direncanakan lama. Dan Tuhan punya rencana sendiri. Ya. Ya. Kalian saling mencintai. Ya, Tegar. Kenapa kamu jatuh cinta sama Bella? Dah, duduk aja. Karena yang pertama Mbak Vero itu dia hatinya tulus. Lalu saya juga yakin kalau Mbak Vero itu tulung rasa sayang hilang. Iya, sayang be kamu. Nah, teman sudah berapa? 5 tahun ya? Iya. Terus Vero sendiri, kenapa kamu mau jadi istrinya Tegar? Karena dia seseorang yang penuh kasih Tuhan, bertanggung jawab. Iya, dengar Tegar, ya engkau mengasihi istri dan seorang yang bertanggung jawab. Rumah tangga ketika engkau bangun dalam kasih, bertanggung jawab, berjuang bersama-sama, bangun kehidupan rumah tangga. Mulai hari ini bangun keuangan bersama-sama. Ya, jadi suami istri harus terbuka satu dengan yang lainnya. Ya. Keterbukaan itu menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan itu tidak memberi kesempatan pada iblis. Jadi Anda berdua kasih itu terbuka satu dengan yang lainnya. Mulai kau hidup bersama-sama harus terbuka. HP Anda, smartphone-mu di password Anda. Pakai password dah. Di password. Terus kalian tahu apa enggak satu dengan yang lainnya. Ya, kalau di password pasangannya harus tahu. Nanti kalau kalian juga punya tabungan masing-masing, punya rekening satu dengan yang lain tahu. Dan ketika engkau bersatu, kau terbuka, tidak memberi kesempatan pada iblis untuk merusak. Salah satu banyak rumah tangga yang menjadi rusak karena ketidakterbukaan. Itu memberi kesempatan pada iblis untuk merusak. Ya, terbuka. Dalam keuangan terbuka, dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Karena rumah tanggamu akan bahagia. Nah yang penting setelah menikah ya. Bella, setelah kamu jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suami? Saya akan menjadi istri ya. Istri yang setia dengan suami, bertanggung jawab dengan anak-anak, menemani dia sampai akhir. Iya, jadi mengasihi, menghormati, melayani suami. Kira-kira Tegar bahagia enggak? Bahagia. Ya, kamu harus begitu. Kamu dapat aku, kau pasti bahagia. Maka engkau berjuang untuk kebahagiaan suamimu. Kau berusaha menyenangkan suamimu. Ketika engkau melihat suamimu bahagia, engkau bahagia. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Pernikahan itu seperti itu. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, sebagai manusia, dia menyatakan diri sebagai mempelai pria. Dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Yesus itu menjadi teladan. Dalam kehidupan berumah tangga seperti itu. Dasarnya, aku jadi istri untuk melayani suami. Nah, demikian juga ya suami melayani istri. Nah, saya bertanya, Tegar, setelah kamu bahagia enggak dapat Bella? Sangat bahagia. Wah, sangat bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk Bella? Bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup Mbak Bella dan anak-anak saya nanti. Oh iya. Tanggung jawab, bukti tanggung jawabmu apa besok? Menafkahi, menganai, Menafkahi nganake. Nek nek nganake kuwi penak to ya. Menafkahi ya. Kamu sudah kerja? puji Tuhan sampun. Sudah. Kan dapat hasil. Nah, berapa sih yang kau berikan pada istrimu?
Sudah dari 2 tahun yang lalu saat saya nanti sudah menikah dan sah dengan Mbak Vero, sepenuhnya uangnya akan dibawa Mbak Vero. Lalu kalau saat saya butuh ya saya tinggal minta yang punya uang. Iya. Iya, jadi semua hasil diberikan pada Vero, Vero yang akan mengelolanya ya. Nah, kalau istri dipercaya, kelola sebaik-baiknya. Ketika engkau bisa mengelola dengan baik, kau tidak akan kekurangan ya. Nah, Vero, seneng enggak kamu dikasih semua itu? Seneng banget. Seneng banget. Nanti kalau Tegar minta dalam jumlah uang yang cukup banyak gimana? Ditanyain dulu. Oh, ditanyain dulu. Lah kalau kamu terima, kamu tanya enggak? Gimana? Kalau kamu terima, tanya enggak? Enggak. Enggak. Lah kok nek dijaluk enggak tanya. Ya seperti itu ya. Istri kalau diberi berapapun bisa nerima. Tapi istri yang bijaksana akan bisa mengatur. Firman Tuhan berkata, istri yang bijaksana, suami tidak akan kekurangan beruntung. Kalau ketika seorang istri bisa mengatur keuangan dengan baik, salah satu yang membuat kadang-kadang istri bocor tangan, ya boros, nah, sehingga kekurangan terus. Demo jalur tambah naik, tapi reso ngelola keuangan ya kurang terus saudara. Tidak pernah bisa cukup kalau tidak bisa mengelola keuangan dengan benar. Bukan masalahnya bagaimana kurang. Ya saudara sekalian, kadang-kadang kalau diperhatikan ketika penghasilan 2 juta bisa cukup. Ketika jadi 5 juta ya cukup tak saudara. Cara hidupnya berbeda. Kalau masih 2 juta makannya masak sendiri, mungkin makan nasi kucing ya. Tapi begitu 5 juta mlebune ning steak, ning resto ya entek, sama saja. Cara mengelolanya tidak pernah bisa cukup kalau tidak bisa mengelola dengan benar. Kalau Anda berdua ingin terus hidupmu diberkati dan semakin bermakmur, kelola keuanganmu dengan baik. Jangan pinginan, jangan boros, tapi kelola dengan benar. Maka engkau diberkati, rumah tanggamu akan bahagia. Yang terakhir, pita yang biru itu adalah prinsip rumah tangga. Istri ayat Efesus 5 ayat 22 itu ada perintah untuk istri, hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat kepada Kristus. Jadi perintah Tuhan kepada Vero atau Vero Bella ya adalah tunduk kepada suami. Ya. Kamu bersedia tunduk sama suami? Seorang istri ketika dia tunduk dalam arti dia mengasihi, dia kagum, dia bangga dengan suaminya, maka dia bahagia. Dia bisa mesra, dia bisa melayani dengan baik. Tapi seorang istri begitu dia tidak lagi menghargai, tidak menghormati suaminya, maka dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Itu prinsip firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita. Tapi tetap kebenaran firman Tuhan. Kalau ingin bahagia seorang istri, banggalah dengan suamimu, kagum dengan suamimu, hargai suamimu. Maka engkau bisa bergairah, bisa mesra dengan suamimu. Dan perintah Tuhan untuk suami ayat yang ke-25. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri sama dengan Memukuli dirinya sendiri, Pak. Dirinya sendiri. mukul dirinya sendiri. Orang yang mukul dirinya sendiri orang apa? Orang stres, Pak. Orang stres ya. Ini bablasan jadi orang apa? Orang gila, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Kalau bablasan seperti itu ya. Jadi ingat, suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Nah, kalau saling mengasihi ya bahagia. Bangun rumah tangga itu sederhana. Buat orang yang kau sayangi. Pasanganmu bahagia, kamu bahagia. Apa yang membuat senang, lakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin luka hati, jangan dilakukan. Kalau mengkhianati pernikahan, tidak setia itu menyakiti hati, ya jangan dilakukan. Yang membuat bahagia adalah ketika bertanggung jawab. Dia jadilah suami, jadilah istri yang bertanggung jawab. Itu yang membuat bahagia. Ya mesti kan itu sebenarnya kan sederhana. Kenapa rumah tangga menjadi kacau? Ya karena tidak lakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda berdua melakukan, pasti diberkati dan bahagia. Nanti kalau Tuhan memberikan anak tanggung jawab orang tua. Didik dalam kasih dan disiplin. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Sebagai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini
tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Hormati. Orang tua itu tidak minta apa-apa. Ketika kalian menghormati, kalian mengasihi orang tua, dengan kalian membangun rumah tangga dengan baik, orang tuamu sudah bahagia dan senang. Bangun hidupmu, rumah tanggamu di dalam Tuhan. Karena pertama bertanggung jawab pada Tuhan. Dan selebihnya bertanggung jawab kepada sesama juga. Kalau engkau bangun sesuai firman Tuhan, pasti diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya. Ya, saling berhadapan dulu, itu ditaruh dulu. Ya. Oh iya, Tegar kerisnya dilepas saja dulu. Taruh di bangku situ. Ya. Saling berhadapan, ya. Saling berpegangan tangan, bunganya ditaruh dulu ya. Saling berhadapan dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik, terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Sebelum Anda berdua dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saja Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Tegar Aji Risnanto dengan Veronica Bella Suryanto. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Tegar Aji Risnanto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Tegar Aji Risnanto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Veronica Bella Suryanto yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Veronica Bella Suryanto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Veronica Bella Suryanto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Tegar Aji Risnanto yang berada di hadapan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam duka maupun suka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian pula mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada mempelai pria Tegar Aji Risnanto. Silakan kenakan cincin tangan kasihmu, tangan kanan ya.
Ya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Veronica Bella Suryanto, kenakan cincin tan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dengan tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tiba saatnya mempelai berdua berdiri di hadapan Tuhan. Anda berdua ke sini aja, ke depan sini. Silakan ke depan sini. Ya, berdiri di sini. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Buka hatimu, seberapa besar kau membuka hati. Sebesar itu segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala berkat ilahi turun atas kehidupan mempelai berdua. Pada Allah ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Tegar Aji Risnanto dengan Veronica Bella Suryanto, mereka berdua saat ini berdiri di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Tegar Aji Risnanto dengan Veronica Bella Suryanto di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Aji Risnanto, Tegar Aji Risnanto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan iman, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga Veronica Bella Suryanto, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan sukses melalui kehidupannya. Anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat yang telah Tuhan janjikan melalui Bapak leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya.
dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Anda berdua sekarang sudah jadi suami istri. Saya ajak Anda berdua ya, nyatakan kepada para hadirin, proklamirkan bahwa kalian sudah jadi suami istri. Ya, saya ajak gini, nih, Haji pegang ini. Istri saya Bella, Bella istri saya. Kalau tidak Bella, bukan istri saya. Suami saya, kalau tidak tegar, bukan suami saya. Jadi suamimu tegar ya, kalau teguh itu bukan loh. Iya. Sekarang Bella pegang pundak suamimu dengan tangan dua, dengan mesra. Inilah pria yang akan mendampingi engkau. Mulai hari ini engkau akan hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Biarlah pria yang di hadapan ini menjadi temanmu. Jangan jadi musuh. Jadi musuh nanti, musuh dalam selimut nanti ya. Tapi jadi teman. Teman perjalanan, teman sekerja, bangun rumah bersama-sama. Teman sepenanggungan, dan masalah ditanggung bersama-sama. Jangan cari siapa benar, siapa salah. Dan masalah diselesaikan bersama-sama. Dan menjadi teman pewaris kasih karunia Tuhan. Dan silakan tegar pegang pinggang istrimu. Pegang pinggang, pegang. Nah, inilah wanita yang akan menemani kau menjalani hidup ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin sampai 30, 40, 50 tahun ya. Kau hidup Tuhan berikan sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan tegar, Haji, berikanlah ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Kening pipi kiri kanannya. Silakan. Pipi kiri kanannya. Ya. Oke. Ya. Sekarang ganti Bella yang cium suami. Kening, pipi kiri kanannya. Ya. Oke. Jadi gereja akan memberikan akte. Bisa ditaruh dulu. Ini bapak ibunya Tegar Haji. Bapak ibu, suami istri, bisa berdiri. Saling berhadapan Pak Ibu. Apa? Sudah. Ora popon ini tamu ini beda. Iya. Riwe kembali loh ya. Ternyata dulu kakaknya Haji, Tegar Haji kemarin di gereja itu kakaknya gitu, yang merit gitu. Oh kakaknya Baby. Oh gitu ya. Sudah berapa tahun Bu nikahnya? Tahun berapa? Loh lah kok lupa kawin? Tahun berapa? 80-an atau 70-an? 93 Pak? 94 atau 93 ya? 93 ini 2020 93. Berarti 20 berapa ya? 93 29 tahun.
Ya, hampir 30 tahun ya. Hah? Bapak Ibu. Oh, pemberkatan massal. Oh, pemberkatan massal dulu Pak. Tahun berapa? Lupa. Oh gitu ya. Iya. Rukun-rukun toh Pak. Ya Pak, puji Tuhan. Ya Pak, ucapkan terima kasih jadi contoh untuk warga di rumah. Ya, terima kasih sama istri saya ini yang telah mendampingi saya sekian lama. Ya, kadang-kadang galak. Terima kasih pada Pak Tri yang telah mendampingi saya dari 1993 sampai sekarang dengan tanggung jawab, dengan penuh kasih. Ya kadang-kadang galak sama saya. Iya. Belum selesai toh, dicium dulu istrinya. Oh enggak apa-apa loh, bojone dhewe ra apa-apa rene sing larang ya. Iya. Tuhan masih memberi kesempatan hidup bersama-sama, mungkin berapa tahun, bangun lebih indah sehingga menjadi kisah hidup rumah tangga yang baik. Ya, jangan ditutup pernikahan kita, buku pernikahan kita jangan ditutup dengan surat cerai. Biarlah Tuhan yang menutup. Karena Tuhan yang membuka, biarlah Tuhan yang menutup. Maka itu adalah anugerah Tuhan. Silakan duduk. Ya. Silakan tegar bersama Vero di hadapan Ibu, Bapak Ibu. Minta doa restu. Silakan tegar, ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Matur sembah nuwun Bapak Triswarno, Ibu Tari. Ingkang punika selama niki pun ngrawat kula dari kecil sampai besar nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Mugi Bapak sehat terus, Ibu sehat terus. Saged ndelok kula kalih Mbak Bella nerusaken keturunan. Nyuwun pangestune kalih donganipun Bapak. Matur sembah nuwun. Yele anakku Tegar dan Bella. Aku mengestoni mulai hari ini engkau sudah menjadi suami istri. Apa yang kau kerjakan, kau lakukan berhasil. Seperti kasih momongan, ibu rindu momong cucu. Terima kasih. Silakan mempelai sungkem sama orang tua, silakan berikan doa restu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Doakan doa restu orang tua akan menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Nanti juga kerinduan orang tua punya momongan, punya cucu. Tuhan berkati pernikahan dengan kehadiran anak-anak ilahi. Ya. Gantian posisinya, tegar kepada Ibu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami Silakan dekat Vero, Bapak dipeluk, dicium Bapak.
lemah lembut, sabar, Silakan sederhana. Tegar dan Vero bersama-sama di hadapan Cinta itu ibunya Vero. Silakan Vero, ucapan terima kasih. hati, rela menderita. Mama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mendidik saya menjadi anak yang kuat, anak yang hebat buat Mama. Maaf kalau selama ini belum bisa menjadi anak yang sesuai keinginan Mama. Tapi aku nantinya tetap menemani Mama. Mama sehat-sehat terus biar bisa nemani anak cucu bahkan cicitnya nanti. Jangan sedih terus ya Mah ya, masih ada anak cucunya nanti. Mama Herni, matur sembah nuwun Mah, jenengan pun ngizinke kula tetesan kalian Bella. Mama sehat terus nggih Mah nggih. Sing sabar nggih Mah nggih. Mugi Tegar saged dadi menantu idamane Mama, sing terbaik buat Mama. Ngapunten nek kula kalian Bella selama niki akeh kelepatan nggih Mah nggih. Mama kudu kados nggih Mah nggih. Ngentosi kula kalih Bella gadah anak putu nggih Mah nggih. Jenengan delok nggih Mah nggih. Tuhan berkati Mama. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Silakan mulai berdiri. Ya, beri salam sama wakil Bapak. Kepada mempelai berdua, Tegar Aji Resnanto dengan Veronica Bella Suryanto, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritas atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Kita akan akhiri bersama-sama dengan doa. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu bisa berdiri. Ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah dari dua insan yang Kau kasih, Tegar Aji Resnanto dengan Veronica Bella Suryanto. Mereka berdua telah Engkau satukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami bersatu hati Tuhan, kami serahkan bahtera rumah tangga mereka dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Biar hari demi hari yang mereka lalui senantiasa ada dalam berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan rumah tangga mereka yang rukun harmonis, dan sehingga menjadi berkat bagi sekitarnya.
Dan di mana mereka bekerja Tuhan, Tuhan Kau yang menyertai mereka, menjadikan berhasil. Amin. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Bahkan pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua bersama keluarga. Tuhan sertai dan sehingga semuanya berjalan penuh sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam pimpinan perlindungan-Mu. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.